Hello everyone, welcome back to Partai X. Hari ini aku mengundang dua orang anggota KPPS. Kita bakalan ngobrol-ngobrol soal pemilu 2024 yang udah kita ketahui bersama terdapat banyak isu nih, isu kecurangan, terus tentang aplikasi Sirekap dan lain-lainnya itu. Jadi di sini ada Mbak Indah. Dia seorang anggota KPPS dari Desa A, dan di sini ada Mas Samsul. Dia adalah seorang KPPS dari Kota B. Gimana kabarnya nih setelah jadi anggota KPPS? Yang kabarnya katanya pemilunya berlangsung sampai jam kerjanya berlangsung sampai berjam-jam. Itu gimana? Ya kalau capek ya pasti Banget. banget. Oke. Saya sampai menembus tidak tidur saya itu setelahnya itu berarti hari Rabu kan pemilihan. Rabu sampai hari Kamis pagi. Tidur sampai Jumat. Lumayan ya. Nah, Masnya gimana? Ya kurang lebih sama, jam kerjanya nggak cuma berjam-jam, hampir satu hari. Jadi ya kalau di saya 23 jam bekerja. Jadi tanggal 15 itu dimulai jam 6 karena kan kita KPPS harus ready di tempat itu kan jam 6 pagi. Selesainya kalau di TPS saya sih jam setengah 5 pagi. Jadi ya kurang lebih 23 jam. Gitu. Oke, dari yang udah saya dengar nih, dari jam kerja yang berjam-jam itu, mungkin penonton di sini belum tahu ya gimana sistemnya setelah semua orang di desa atau di wilayah kalian udah pada milih, itu sistemnya gimana sih? Kok bisa sampai pekerjaannya tuh sampai jam kerjanya berjam-jam tuh kok bisa? Mungkin dari Mbaknya dulu. Mungkin yang buat lama itu kita harus kan ada setelah kita selesai nulis Ceplano kita harus menyalinya dengan jumlah banyaknya saksi. Terus itu juga kita harus menyampaikan ke PPS, PPK, salinan-salinannya tersebut. Itu yang membuat lama. Yang satu itu printer. Kedua itu semuanya kan harus basah. Tangan basah dan tulisan-tulisan harus basah. Jadi itu kita harus menyalin satu persatu. Bayangkan, misalnya satu plano digandakan menjadi 20 lembar gitu ya, 20 paket gitu. Berarti kan kita harus ngeprint sebanyak satu plano itu biasanya salinannya paling banyak ada 7 lembar dikali 20 kali, itu kan banyak. Iya lumayan ya. Kita harus tanda tangan satu-satu per lembar itu harus ada tanda tangan kita. Kayak jumpa fans ya. Tanda tangan banyak, artis mendadak ya. Itu kan karena memang tanda tangan bacanya itu harus lengkap. Jadi dari KPPS 1 sampai 7 harus ada, juga saksi yang datang juga harus ada. Itu pun di C plano yang besar itu dan juga di C hasil yang kecil itu harus semuanya basah. Ya kalau misalnya saksinya yang datang 20 orang ya bisa dibayangkan. Kan di pemilu ini kita kan ada 5, ada Capres, ada DPD, DPR RI, DPRD kota dan juga DPRD provinsi kan. Nah, Capres itu udah 2 halaman kan. Terus DPD 3 halaman, berarti 5. Terus yang sisanya ini masing-masing 7 halaman. Jadi 25 tambah 21. Itu yang di C salinan. Yang di C salinan aja Mbak, 26 halaman itu dikalikan, itu kan jadi satu paket nih. Itu satu paket itu dikali berapa orang itu kan. Untuk ketentuannya di PPS, BPK itu kalau nggak salah tuntutannya udah ada 5 paket. Belum lagi untuk saksi, belum lagi untuk pegangan KPPS sendiri. Dan itu masing-masing harus basah, itu yang bikin lama juga Pak. Belum lagi untuk C planonya itu harus difoto satu-satu sama Sirekap. Biasanya ini Mbaknya ini bagian apa ini? Di KPPS. Juga saya di KPPS 4 berhubungan dengan data DPT dan juga mengelola Sirekap. Yang bikin mumet itu kalau mungkin beda ya, beda wilayah. Kalau di saya itu setelah kita nulis C plano itu kan tadi C salinan cuma 7 ya Mbak ya. Kalau di DPR RI, kalau di C plano itu ada 20 lembar. Jadi kita harus nulis 20 lembar itu. Pemungutan suara selesai itu sebelum ditandatangan kita harus laporan ke PPS. Jadi kita harus foto di PDF
berarti kita boleh lanjut minta tanda tangan kepada para saksi. Gitu. Nanti kalau sudah selesai di para saksi, disalin Mbak, disalin di C hasil tadi. Setelah selesai disalin, itu kita tidak boleh menyalin langsung pakai ballpoint. Jadi pakai pensil dulu kan, jadi kerjanya tambah ribet gitu. Kita pakai pensil dulu, ketika selesai pakai pensil, ketika PPS sudah bilang oke lanjut, berarti kita harus membeli lagi pakai ballpoint. Itu tuh begini Pak, emang yang bikin lama itu karena kenapa harus pakai pensil? Takutnya misal nih kita perhitungan suara di kotanya presiden, siapa tahu di kota yang lain ini ada yang terselip gitu. Jadi ada suara presiden yang terselip di kota lain. Ya mungkin kan pemilih itu ada yang DPT, itu kan ada yang salah memasukkan ke kota. Untuk jaga-jaganya di situ Mbak, makanya itu lama sekali. Ini kan buat lama. Belum lagi ada yang namanya manusia ya, tapi ada kesalahan hitung antara suara sah dan tidak sah. Kalau itu sudah beda Pak, misal yang daftar pemilihnya yang terdaftar pemilih itu 234 orang, tapi suara sahnya ini 200, suara tidak sahnya 35, kan kelebihan satu Mbak. Kita harus menghitung ulang dari awal sampai akhir, mana yang sah, mana yang dari yang tidak sah sampai yang sah ini dihitung satu-satu. Itu sudah lama, itu sudah makan waktu itu Pak. Terus Mas dan Mbaknya ini kan di Sirekap nih, menurut Mbak dan Masnya. Ini Ketua, oke. Mbaknya tahu Masnya juga. Mbaknya tahu Masnya juga bersinggungan kan sama Sirekap. Ini oke. Jadi saya udah melihat beberapa berita ya yang beredar bahwa Sirekap itu membutuhkan dana sebanyak 13 miliar. Itu untuk untuk membuat programnya. Katanya KPU Sirekap ini digunakan untuk membantu KPPS, anggota KPPS, dan membantu masyarakat juga agar lebih transparan katanya. Itu menurut Mbaknya apakah Sirekap itu membantu atau bila Sirekap nggak ada ya udah nggak apa-apa? Itu gimana? Kalau menurut saya, ya di mana-mana teknologi kalau kita udah dikasih kayak Sirekap kan, KPU untuk memudahkan. Ya, kalau menurut saya malah menyulitkan Mbak. Ya maaf aja ya. Ya, karena kita itu ya Mbak, sistemnya kita harus foto satu persatu. Nah, itu kita juga harus memikirkan kamera kita. Terus itu pencahayaannya juga. Sedangkan ketika misal ada satu barcode aja di pojok, kan pasti setiap lembar plano itu ada kodenya. Nah, itu ketika kita motonya tidak pas, kita ngulangin berkali-kali gitu. Harus sampai pas. Nah, saya juga anehnya kenapa? Ketika sudah kita upload foto, di situ kita masih harus membenarkan angka-angkanya gitu. Jadi kita kerjanya kan 2 kali jadinya. Ya berkali-kali sih. Kita harus membenarkan angkanya yang tepat di situ. Jadi di Sirekap itu tidak membaca langsung angka itu berapa gitu. Terus lagi kalau misalnya kita foto nih 1 kali, itu lama Mbak, sistemnya menyetujui itu lama. Bisa misalnya planonya udah kita lipat, baru disetujui gitu. Kalau misalnya itu kita lipat ya, udah kita lipat, udah kita masukkan, planonya ternyatanya ditolak di Sirekap. Jadi kan kita harus mengeluarkan lagi gitu. Kalau di teman-teman saya kemarin banyak yang planonya itu tadi difoto terus mereka print. Jadi yang mereka print itu yang mereka foto. Tapi setelah selesai pemungutan ya Mbak ya, di tanggal 15-nya mereka menyelesaikan. Jadi di tanggal 14-nya Sirekap itu malah tidak berfungsi ya? Iya, nggak dipakai sama sekali. Malah di PPS saya, di desa saya itu bilang di grup itu ngomong, udah setor aja di PDF, Sirekapnya abaikan, gitu kan? Kan berarti kalau udah ada kata-kata abaikan nggak berfungsi. Iya. Terus itu, tapi setelah selesai tanggal 15-nya, di tanggal 15-nya itu mereka di PPK itu dituntut bahwa Sirekap ini harus selesai di PPK tingkat kecamatan. Nah, jadi makanya banyak sekarang teman-teman yang mengambil plano lagi di kecamatan Mbak untuk foto ulang, gitu, untuk memasukkan di Sirekap, gitu. Solusinya yang sekarang jadi kan kita kerjanya malah tidak berhenti
berkali-kali ya. Nggak ada habisnya. Gitu. Kalau tidak ada di daerah saya itu emang langsung jadi. Setelah foto itu ya foto itu bisa langsung jadi. Cuman memang untuk ekspos di pemutaran Sirekap itu yang memang paling terakhir. Makanya kan dari mbaknya ini kan Sirekap itu tidak boleh dulu, itu benar itu mbak. Memang daripada Sirekap apa ya, Sirekap dulu yang penting di BDC dulu yang kontaknya gitu. Cuman mungkin karena nggak tahu ya yang terjadi kondisi dan situasi di daerah yang banyak. Kalau misalnya itu memang kebetulan PPS di daerah saya itu kok semuanya imbang antara jumlah orang yang datang memilih itu pas, sehingga jadwal kita untuk yang mengisi kan di J1 itu J1 itu ada jumlah DPT-nya berapa, DPT-nya berapa, DPK-nya berapa, itu kita sudah pas. Sedangkan kalau kita lihat di J1-nya itu C1 itu kan sama semua nih, jadi tinggal disalin. Dan memang pakai pensil dulu mbak, nggak bisa pakai spidol. Ya kebetulan memang kondisinya kondusif, jadi penggunaan Sirekap kita lancar. Hanya saja mbak, syarat dari penggunaan Sirekap itu juga sedikit merepotkan anak Sirekap. Atau mungkin waktu penghitungan suara itu kan ada bagian menulis di kertas besar jadi pelangi. Itu diharuskan memakai angka kalkulator mbak. Jadi kalau tulisannya 7 harus siku seperti itu, bukan 7 yang zero itu mbak. Maka dari itu kan banyak apa yang bilang Sirekap ini kecurangan. Padahal sebenarnya bukan. Itu bisa jadi kesalahan dari anak KPPS yang memegang atau menulis di J1 itu. Misal sebagai contoh, kan di sana ada kota itu, kota angka itu ada digambarkan ratusan satuan. Nah, ada 74 suara untuk paslon 2 misalnya. Lalu yang kota ratusannya ini dikosongin mbak. Nah, di itu kan tidak boleh dikosongkan karena nanti terhitung 8. Angka kalkulator kan memang 8 mbak, kalau nyala semua kan 8. Itu maka dari itu ketentuannya kosong itu X, bukan 0. Kalau 0 nanti kehitungnya 8 atau 9 kita nggak tahu. Maka dari itu banyak yang viral setelah ada pemilu selesai itu ada yang memviralkan di mana foto yang dari Sirekap terus lalu dikonversikan ke KPU itu dari 74 ke 874 ya. Tapi itu kesalahan dari KPPS, tapi sebenarnya bukan kesalahan KPPS sepenuhnya. Ya bagaimana ya? Kita tuh bekerja ini sudah capek kan? Sudah capek kan? Apalagi kalau misalnya keburu waktu, tahu-tahu kok sudah jam 1 pagi kan pasti kita harus cepat-cepat. Apalagi C hasil kita ini juga ditunggu oleh saksi. Kita juga harus menghargai waktu orang-orang kan mbak. Maka dari itu ya saya bilang sistem Sirekap ini merepotkan. Jadi kurang efektif. Nyambung ya mbak, aku ada silahkan Sirekap tadi. Mungkin banyak berita yang beredar bahwa kenapa di paslon antara 1, 2, 3 suaranya yang terbanyak ini itu kan banyak sekarang. Nah, kalau menurut saya di laman untuk presiden itu karena angkanya tidak bisa dibenarkan. Jadi kita hanya upload, terus misalnya angka itu salah, kita hanya konfirmasi kita salah gitu. Kalau di laman yang lain DPR, DPD itu bisa, misalnya ketika salah, angkanya yang terbaca misal 17, padahal itu angkanya 2 misal gitu ya mbak. Itu bisa kita benarkan. Sedangkan di presiden tidak. Nggak bisa ya? Jadi kan itu bertanya-tanya, mungkin bertanya-tanya. Itu memang perlu dipertanyakan. Iya, itu. Tapi alhamdulillahnya ketika saya mengetahui itu bahwa angkanya tidak sesuai, tidak langsung saya kunci solusinya. Jadi Sirekapnya tidak usah dikunci, nunggu aja, ditungguin aja sampai benar gitu. Punya saya kunci baru kemarin dan langsung saya cek di link KPU. Itu ternyata alhamdulillahnya sama gitu, sesuai angkanya, udah sesuai. Mungkin dari itu udah pernyataan di KPU yang habis ada pernyataan untuk meminta
maaf itu langsung diperbaiki. Tadi saya juga lihat berita bahwa KPU mengatakan KPPS nggak bisa mengganti, seperti yang Mbaknya bilang tadi, nggak bisa mengganti data meskipun data itu salah gitu ya. Iya, karena dari pelatihan kami dari BIMSTEK untuk mengkoreksi angka data itu ada limitnya, Pak. Jadi batas untuk memperbaikinya cuma sekali. Jadi kalau salah ya cuma bisa diperbaiki sekali. Kalau salah lagi ya udah nggak bisa, Pak. Itu kan ya bagaimana ya antara Sirekap, data rekapitulasi data rekap digital dengan data rekap yang manual akhirnya berbeda. Akhirnya kan yang validasinya manual. Lalu digitalisasi ini untuk apa kalau seperti itu? Jadi itu yang masalah di saya nggak tahu yang membuat kami repot, membuat kami sampai pagi, sampai lama. Itu Sirekap ini lebih tepatnya, Pak. Karena kita harus lagi-lagi tidak kurang bisa menghemat waktu kita. Mau nggak mau kayak berhadapan dengan hasil yang banyak ini lalu dimasukkan ke Sirekap memakan waktu. Iya. Jadi menurut Mbak dan Masnya nih, dari dana 13 miliar yang katanya dibuat untuk mendevelop si aplikasi ini. Terus saya baca itu kalau nggak salah untuk develop aplikasi ini kan sebelumnya Sirekap itu ada Situng. Itu aplikasi sebelumnya di pemilu 2019, lalu diganti sama Sirekap itu sekitar dari 2019 sampai 2024. Berarti waktu untuk mengembangkan aplikasi ini dan buat aplikasi ini tuh 5 tahun. Dari waktu 5 tahun, terus dari dana 13 miliar tadi, itu menurut Mbaknya worth it nggak aplikasi yang seperti itu? Dengan dana seperti itu dan waktu yang cukup lama menurut saya untuk pengembangan sebuah aplikasi. Kalau menurut saya nggak worth it sekali. Malah buang-buang uang kesannya ya. Apalagi ya ini musim-musimnya pemilu pasti uang negara kan ya habis-habisan. Kurang bagus sih, tapi diperbaiki. Bukan kurang sih, Pak, nggak worth it. Karena yang terbantu dari Sirekap itu cuma real count-nya aja, Pak. Ya kan, real counting itu kan dari Sirekap kebanyakan. Jadi ya untuk katanya untuk mempermudah, ini bukan mempermudah, mau mempermudah. Keuntungan dari Sirekapnya itu cuma di real count-nya, dapat data real count itu lebih cepat aja. Tapi ya di sisi lain kemudian merugikannya itu sangat banyak. Kalau misalnya memang pemerintah menginginkan kita memilih digitalisasi, menurut saya Sirekap ini dibilang nanggung nggak nanggung, nggak lapor. Jadi digitalisasi semua. Langsung aja semuanya. Nggak usah pakai sistem DPT itu nggak usah, Pak. Selagi mereka memiliki ID card Indonesia, mereka sudah punya hak untuk memilih. Mereka tinggal pakai mungkin ke TPS, lalu di TPS itu disiapkan oleh pemerintah. Mungkin digitalisasi bagaimana? Mungkin KPS direpotkan dengan biaya operasi itu yang bukan untuk bangun teror atau bangun tempatnya, tapi lebih ke penyewaan laptop atau penyewaan barang elektronik digital supaya Disediakan ya. Iya. Jadi KPPS itu tidak perlu sampai 7 orang pasti. Mungkin 5 orang sudah selesai. Tidak perlu juga KPPS 1, 2, 3 itu tanda tangan kertas suara yang sebegitu banyaknya. Bayangkan kalau misalnya nih, itu kan DPT, kan daftar pemilih tetapnya itu ada 250 orang. 250 orang kali 5 orang. 1.250 itu harus ditandatangan oleh ketua. Namanya pun juga harus ditulis juga, nama ketuanya, nama kotanya, nama kabupatennya. Itu kan sangat repot. Belum lagi tanda tangan untuk surat hasilnya itu udah berapa lembar. Itu buang waktu juga. Jadi kalau misalnya dunia digitalisasi semuanya. Sekalian aja ya. Nggak ada yang namanya real count, nggak ada yang namanya hitung manual, sehingga perhitungan sudah konsentrasi di satu. Sesuai. Nah, tapi kan pasti ada yang
keberatan dengan sinyal, mungkin kan daerah-daerah pelosok itu kan sinyal. Ya mungkin perhitungan manual ini untuk urgency kan bisa. Jadi kan kalau misalnya dana itu saya lihat kayaknya dana untuk pemilu ini habisnya 14 triliun tuh Mbak. Saya kan lihat di KPU, tapi bisa diminimalisir seharusnya. Dan pun kalau nggak tahu ya debatnya, tapi waktu pengukuhan KPPS itu kita juga dituntut untuk menanam satu pohon karena kertas suara yang dibutuhkan, kertas yang dibutuhkan untuk itu kan banyak kan Pak, dan itu pasti merusak lingkungan alasannya. Ya kalau digitalisasi bukan nggak perlu kertas. Kalau butuh kertas kan anak sangat minat. Bahkan ujian anak SMA, anak sekolah aja sekarang udah pakai komputer kan? Iya, nggak Perlu buang-buang kertas lagi. Ya menurut saya kan, ya itu ya benar ya kan. Pemilu itu harusnya tingkatannya jauh lebih tinggi daripada ujian nasionalnya sekolah kan, kepentingannya. Harusnya bisa jauh lebih profesional dan jauh lebih canggih. Harapannya. Mengingat ini pemilu kan sebagai penentu untuk gimana Indonesia ke depannya. gimana negara ini ke depannya. Nah, seperti itu. Jadi untuk isu-isu kecurangan Ini, ya. seperti yang sudah Mbak dan Mas sampaikan. Sebenarnya Itu isu kecurangan sebenarnya kalau KPPS menurut saya dari apa yang Mbak dan Mas ceritain, KPPS kan hanya menjalankan tugas. Nah, di sini yang membuat repot kan Sirekap. Lalu sistemnya yang seperti tadi yang berulang-ulang yang harus tanda tangan banyak-banyak itu. Nah, kesalahan yang saya lihat di Twitter maupun di sosial media manapun itu terpusatnya kepada Sirekap. Nah, seperti yang Mbak Mas yang bilang tadi, hasil